الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Kita masih melanjutkan diktat janaiz dan kita sudah sampai pada hadis tentang ucapan ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, yaitu pada nomor 82. Dan kita sudah baca hadis yang pertama, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'tum mautakum fil qabri faqulu bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sebagian riwayat yang lain bukan millah akan tapi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya ini sama-sama sahihnya, ya. Boleh dibaca millah, boleh dibaca sunnah. Dan dari hadis ini kita tahu bahwasanya yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah idza wada'tum, jika kalian meletakkan. Jadi orang-orang yang meletakkan saja yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ini. Nah, pertanyaannya adalah meletakkan di sini, meletakkan di mana? Di dalam kitab Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang membaca doa itu adalah man yadhamuhu, orang yang meletakkannya. Tidak beliau sebutkan di mana meletakkannya. Di dalam kitab yang lain beliau mengatakan alladzina yudkhilunahu, orang-orang yang memasukkan jenazah tadi. Memasukkan kemana juga tidak dijelaskan. Apakah memasukkan dari atas menuju ke dalam lubangnya, ataukah memasukkan dari lubang tadi menuju kepada liang lahatnya, ya, tidak dijelaskan. Nah, di dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya yaqul ladzi yulhidu, yang mengucapkan doa tadi adalah orang yang memasukkan ke dalam lahatnya. Jadi ada 3 penjelasan para ulama. Yang pertama mengatakan meletakkannya, yang kedua mengatakan memasukkannya, yang ketiga mengatakan memasukkannya ke dalam liang lahat, dan ini lebih jelas. Namun kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya menurut saya pribadi, wallahu a'lam bishawab, karena saya belum mendapatkan secara tegas dari penjelasan para ulama, bahwasanya yang membaca doa ini bismillah wa ala millati Rasulillah, ini orang yang memasukkan dari atas bumi ke dalam lubangnya, demikian juga orang yang memasukkan ke dalam liang lahatnya. Maka yang membawa jenazah tadi kemudian memasukkannya ke dalam lubang itu juga mengucapkannya. Kenapa seperti itu? Karena saya dapatkan keterangan dari kitab yang berjudul Tuhfatul Ahwadi. Di sana dikatakan bahwasanya kana lakinna qaulahu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillah wa ala millati Rasulillah yumkinu ayyakuna daiman, itu bisa jadi atau memungkinkan beliau itu mengucapkannya selalu. Ma'a idkhalihi, baik Nabi sendiri yang memasukkannya, mesti memasukkan ke dalam liang lahat, ya. Wa idkhali ghairihi, atau yang memasukkan ke dalam liang lahat itu adalah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ammal, ya, perhatikanlah masalah ini, intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kesimpulannya menurut saya pribadi bahwasanya yang membaca doa ini adalah hanya yang memasukkan, baik memasukkan ke dalam lubangnya atau memasukkan ke dalam lahatnya. Nah, mari kita baca hadis setelahnya supaya lebih jelas lagi. Dari Ibnu Umar dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila udkhilal mayyit, mayit itu telah dimasukkan al-qabra, ke dalam kuburan. Qala, beliau mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Di dalam riwayat yang lain, idza wudi'al mayyit, apabila mayit itu diletakkan fi lahdihi, pada liang lahatnya. Jadi kata-kata udkhila pada kalimat yang di atas itu maksudnya adalah fi lahdihi, pada lahatnya. Maka Nabi mengucapkan bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Di dalam riwayat yang lain bismillah wa fi sabilillah, ada tambahan wa fi sabilillah, kemudian wa ala millati Rasulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 3 dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam 3 itu maksudnya adalah penulis kitab-kitab sunan, ya.
Penulis kitab sunan ada 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, kalau dikatakan 3 itu berarti selain Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Selain Abu Dawud atau selain An-Nasai, ya, saya lupa. Baik. Hadis berikutnya, qala al-Bayadhi, berkatalah al-Bayadhi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama al-Bayadhi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza apabila wudi'al mayyit, mayit itu diletakkan fi qabrihi pada kuburannya, falyaqul maka hendaklah mengucapkan alladzina yad'unahu, orang-orang yang meletakkan mayit itu. Kapan mengucapkannya? Hina yudha, tatkala mayit itu diletakkan fil lahdi, di dalam liang lahat. Bismillah wa billah, ya tambahannya di sini adalah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadis ini hasan. Nah, inilah 3 hadis yang semuanya membicarakan tentang doa meletakkan jenazah pada kuburannya. Dari 3 hadis yang sudah kita baca tadi, kita bisa ambil 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwasanya yang membaca doa ini adalah orang yang memasukkan. Yang tidak memasukkan tidak diperintahkan untuk membaca. Yang kedua, bahwasanya waktu membaca doa ini adalah ketika memasukkannya ke dalam liang lahat. Ke dalam apa? Liang lahat. Karena pada hadis yang terakhir sangat jelas, hina yudha fil lahdi, ketika dimasukkan pada liang lahat. Maka kita melihat ke dalam. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam liang lahat itulah saat yang tepat untuk membaca doa ini. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwasanya doa ini boleh dibaca dengan 2 lafal. Boleh bismillah wa ala millati Rasulillah pakai kata-kata millah, atau yang kedua bismillah wa ala sunnati Rasulillah pakai kata-kata sunnah. Kalau memakai kata-kata millah, maka di sini ada 3 riwayat. Bismillah wa ala millati Rasulillah saja, sudah, enggak ada tambahan. Yang kedua ditambahi bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Yang ketiga ditambahi tapi bukan wa fi sabilillah tapi wa billah, yaitu riwayat yang terakhir bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Nah, karena ini semuanya riwayatnya ada dan semuanya sahih, maka silahkan dipilih bacaan mana yang paling disukai. Adapun kalau pemilih yang paling panjang, maka bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah, itu yang paling panjang. Bab berikutnya nomor 83, boleh menghamparkan selendang di bawah jasadnya jenazah. Artinya ini tidak termasuk mubadzir. Karena kalau kain kita letakkan di dalam kuburan itu kan akan rusak nanti. Tapi karena ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diperbolehkan kita melakukannya. Tidak bisa disebut sebagai mubadzir. Kalau tidak ada dalilnya, nah itu baru mubadzir. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas, dia mengatakan ju'ila, telah diletakkan di qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatifatun, sehelai selendang hamra yang berwarna merah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini adalah dalil diperbolehkannya hal itu sebagaimana difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini adalah ulama mazhab Zahiri. Beliau membaca hadis ini kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya diperbolehkan melakukan hal ini sebagaimana diperbolehkan untuk dilakukan pada jenazahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sebagai amanah ilmiah supaya saya lebih berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu ini, maka saya harus jujur bahwasanya para ulama dalam memahami hadis ini memang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sebagaimana Ibnu Hazm tadi, sudahlah pokoknya dipahami secara zahirnya. Nabi diperlakukan seperti itu, berarti para sahabat semuanya pada lihat, berarti boleh melakukan. Kalau tidak boleh melakukan, pasti para sahabat mengingkari pada saat itu. Nah, di sini tidak diceritakan bahwasanya para sahabat mengingkari, berarti nggak ada yang mengingkari, maka berarti diperbolehkan. Ya, maka ini pendapat pertama, ya mengatakan boleh. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya perbuatan ini dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi, sementara yang lain-lainnya nggak lihat. Yang melakukan itu siapa? Yang melakukan namanya adalah salah satu maula, bekas budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Syakron. Nah, Syakron, kenapa dia itu meletakkan kain warna merah tadi di bawah jenazahnya Nabi? Dia mengatakan, saya tidak suka kalau kainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan dipakai oleh seseorang setelah Nabi wafat.
Maka supaya tidak dipakai orang, maka saya letakkan di bawah jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti para sahabat nggak ada yang tahu, yang melakukan hanya si Syakran ini. Akan tapi ternyata Ibnu Abbas juga mengetahuinya. Buktinya Ibnu Abbas bisa meriwayatkan hadits ini. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya perbuatan ini hanya diperbolehkan khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak usah pakai lambaran segala. Kalau biasanya di Klaten itu pakai dilambarin nggak, Pak? Nggak pakai, nggih. Ya sama dengan di Solo juga nggak ada yang pakai lambaran. Nah, kenapa dikatakan sebagai khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, nanti kalau saya sudah dikuburkan, tolong di dalam liang lahat saya itu dihamparkan kain. Kenapa? Karena para nabi itu di dalam kuburannya itu tidak mati, masih hidup dan mereka sholat. Dan bumi itu tidak boleh untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu utuh terus. Karena dikatakan al-ard, bahwasanya bumi itu tidak boleh memakan jasadnya para nabi. Sayang sekali hadis itu adalah hadis yang mursal. Mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Jadi bahwasanya Nabi berpesan kepada para sahabat untuk diletakkan selendang tadi, itu hadisnya mursal. Saya ingin sampaikan satu hadis, kalau ada di dalam Jami' Shaghir. Nah ini hadis yang saya bacakan tadi. Ifrishu, hamparkanlah li untuk saya, qatifati, selendang saya. Filahdi, di dalam liang lahat saya. Ini pesan Nabi sebelum wafat. Kenapa? Fa'innal ardo, karena bumi itu lam tusallat, tidak diberikan kekuatan atau tidak diberikan kemampuan ala ajsadil anbiya untuk memakan jasadnya para nabi, alias jasadnya para nabi ini tidak dirusak oleh bumi dan tetap berada di dalam kuburannya untuk melakukan ibadah salat. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Hasan mursal. Hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Karena hadis mursal itu dari seorang tabi'i langsung kepada Nabi. Jadi sanadnya terputus, tidak bersambung. Maka kata Syekh Albani, haditsun dhaif. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi cuma mengatakan begini. Innallaha, sesungguhnya Allah itu harrama 'alal ardi, mengharamkan kepada bumi antakula untuk memakan atau melahap ajsadal anbiya, jasadnya para nabi. Kalau kalimatnya seperti ini saja, ya, maka ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan derajatnya adalah sahih. Jadi pesan Nabi untuk meletakkan selendang itu dhaif. Tapi kalau sabda Nabi bahwasanya jasadnya para nabi tidak dimakan bumi, ini sahih. Sudah paham ya? Nah, ini adalah pendapat yang ketiga, ya, khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang keempat, bahwasanya diletakkan selendang ini adalah karena tanahnya memerlukan hal itu. Yaitu tanahnya mungkin tanah yang becek atau gimana gitu, sehingga kalau tidak dikasih selendang maka akan cepat kotor itu jenazah yang dimasukkan itu, maka dikasih hamparan supaya dia terjaga dari beceknya tanah yang tanah pekuburan tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Tapi kalau ada ulama yang berpendapat bahwasanya itu boleh dilakukan oleh semua umat Islam, maka silahkan, nggak ada masalah. Karena itulah sebagaimana yang ditulis dalam buku ini dipilih pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan hal itu. Baik, kemudian nomor 84, menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Dalilnya dari Ubaid bin Umair, dari bapaknya yaitu Umair, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, dosa besar itu apa saja? Faqala, maka Nabi mengatakan, hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Nah 9 ini kemudian diringkas di dalam kitab ini, yang salah satunya adalah nuqul walidainil muslimaini, durhaka kepada kedua orang tua yang muslim. Wastihlalu, dan menghalalkan al-baitul haram. Al-baitul haram maksudnya adalah al-masjidil haram. Jadi rumah Allah yaitu adalah Ka'bah atau Masjidil Haram. Yang Ka'bah itu merupakan kiblatikum, merupakan kiblat kalian ahya'an pada saat kalian hidup, wa amwatan pada saat kalian mati. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini hasan. Syahid dalam hadis ini adalah pada kalimat terakhirnya, yaitu kiblatikum ahya'an wa amwatan.
Jadi Nabi sudah menetapkan dalam hadis ini bahwasanya Ka'bah atau Baitul Haram itu adalah merupakan kiblatnya umat Islam pada saat masih hidup maupun sudah mati. Tapi karena ini hanya berita saja, bukan perintah, sehingga para ulama termasuk Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya seandainya tidak menghadap ke arah kiblat maka nggak ada masalah. Karena ini bukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwasanya pada saat kita itu masih hidup, memang Ka'bah itu adalah kiblat kita. Tapi tidak setiap hari tidak setiap saat kita harus menghadapnya. Pada saat kita makan, nggak harus menghadap ke arah kiblat. Bahkan pada saat buang hajat tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Nah demikian juga pada saat kita mati di dalam kuburan, itu berarti juga tidak harus menghadap ke arah kiblat. Karena menghadap ke arah kiblat itu ada waktu-waktunya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada saat sholat, sholat 5 waktu, sholat sunnah, itu semuanya harus menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau waktu-waktu yang lainnya maka tidak wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Demikian juga pada saat di dalam kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lebih utama kalau dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian di sini ada faedah bahwasanya menguburkan jenazah di dalam tabut, yaitu peti mati, itu hukumnya adalah makruh, dibenci. Karena Umar bin Khattab pernah berpesan, jika kalian menurunkan jenazahku pada liang lahat, maka tempelkanlah pipiku ke dalam tanah. Otomatis kalau pakai peti mati tidak bisa nempel pada tanah. Kecuali kalau diakali, Pak, ya. Dalam peti matinya dikasih tanah. Ya. Tapi itu takalluf namanya, ya. Membeban-bebani diri sendiri. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya makruhnya penguburan di dalam peti mati ini adalah pendapatnya semua ulama. Dan saya kira merupakan ijma alias kesepakatan. Nah kalau betul bahwasanya itu kesepakatan, berarti ini bisa dijadikan sebagai hujjah bahwasanya kita melarang orang jangan sampai memakai peti mati, karena itu hukumnya adalah makruh. Kenapa kita larang? Karena sudah ijma. Kalau karena darurat maka nggak ada masalah insyaallah. Mungkin karena sudah rusak, gitu. Karena mungkin tertabrak sampai remuk dan sebagainya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan saya menceritakan kejadian kemarin hari Kamis yang lalu, ya. Hari Kamis yang lalu, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Hampir kena ini, Pak. Ya, ada truk gandeng gitu. Sopirnya ngantuk. Jadi karena ngantuk tiba-tiba langsung menggok secara otomatis. Kalau memang di sampingnya itu ada mobil maka pasti sudah ringsek. Tapi karena saya pakai motor maka masih bisa ngerem dan kemudian tidak jadi kena, alhamdulillah. Dan sebelum dia nabrak trotoarnya itu, dia sudah bangun lagi, kemudian balikkan lagi setirnya. Maka alhamdulillah saya bisa jalan lagi terus. Nah kalau dia masih ngantuk terus sampai notok trotoarnya itu ya udah habis sudah. Sudah tidak ada nyawanya lagi, karena saya juga pas ngebut waktu itu dan dia mendadak tiba-tiba membelok ke arah kanan secara tiba-tiba. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali ke sini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Pertama, al-kabair. Ini adalah artinya dosa besar. Dan dosa besar itu definisinya menurut para ulama yang paling kuat adalah bahwasanya dosa itu apabila diancam dengan murka Allah atau dengan laknat dari Allah atau dengan siksaan di dalam neraka atau dengan hukuman had di dunia seperti potong tangan, rajam dan sebagainya, maka dia pada saat itu disebut sebagai al-kabair, dosa besar. Adapun dosa yang tidak ada ancaman-ancaman seperti ini namanya adalah as-shaghair, dosa kecil. Akan tapi hendaklah kita jangan begitu terpengaruh terhadap pembagian ini, sehingga kita mengatakan wah ini cuma dosa kecil saja nggak apa-apa. Jangan seperti itu, karena ada hadis mengatakan gini. Nah, saya lupa lafalnya, tapi yang jelas lafalnya hadis itu mengatakan bahwasanya tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara kontinu. Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, maka dosa kecil ditambah lagi kecil, tambah lagi kecil, lama-lama menjadi besar juga. Nah, sehingga pembagian dosa kecil, dosa besar ini jangan menyebabkan kita kemudian terpengaruh dan kemudian mempermudah di dalam masalah dosa-dosa itu. Mudah-mudahan kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di sini ada kata-kata uquq, mendurhakai al-walidaini al-muslimaini, dua orang tua yang muslim.
kata-kata muslim ini jangan dijadikan sebagai syarat untuk tidak boleh durhaka. Maka durhaka kepada orang tua itu hukumnya haram, baik orang tua itu muslim atau kafir, tetap haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua orang tua apapun agamanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya secara sangat tegas sekali. Yaitu di dalam surat Al-Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini ayat ini mengisyaratkan bahwasanya dua orang tua, baik itu muslim atau kafir, maka kita harus husna, berbuat baik kepada keduanya, yaitu birrul walidain. Hanya satu yang kita dilarang, yaitu kalau kita diperintahkan untuk syirik, nah maka dilarang. Kita dilarang untuk mentaati kedua orang tua itu. Demikian juga kalau disuruhkan untuk berbuat maksiat selain syirik, itu juga sama, yaitu tidak diperbolehkan untuk birrul walidain. Ayat yang lain surat Luqman lebih jelas lagi. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau disuruh syirik maka jangan taat. Akan tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaullah dengan kedua orang tua itu di dunia ini dengan baik. Maka ini merupakan dalil nas yang sangat jelas bahwasanya birrul walidain itu tetap wajib meskipun orang tua kita kafir atau musyrik. Maka kata-kata muslimain pada hadis ini bukan merupakan syarat bagi dilarangnya durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka itu adalah haram bagaimanapun kondisinya, ya, apakah itu muslim atau kafir sama saja. Nah, kemudian apa fungsinya kata-kata muslimain ini? Ini fungsinya adalah untuk menegaskan, artinya bahwasanya kalau kedua orang tua itu muslim, maka haknya lebih besar lagi. Musyrik saja kita harus untuk birrul walidain, apalagi muslim. Maksudnya begitu. Maka kata-kata muslim di sini di dalam ilmu usulul fiqh itu disebut sebagai qaidun, sebuah penjelasan ghairu mu'tabar, yang tidak mengikat. Sebuah penjelasan yang tidak mengikat. Sehingga mau muslim mau tidak muslim itu tetap kita harus birrul walidain. Ini istilah dalam ilmu usulul fiqh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan kemudian bab berikutnya 85, menutup liang lahat dengan batu bata. Dalilnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan pada saat sakitnya yang halaka fihi. Halaka itu arti asalnya adalah hancur atau binasa, tapi maksudnya adalah mati. Jadi kata-kata halaka di dalam bahasa Arab boleh diartikan binasa, boleh diartikan mati, maka terjemahkan sesuai dengan kondisi kalimatnya. Apa kata Sa'ad? Ilhadu li lahdan, bikinkanlah lahat untuk saya dengan sebenar-benar lahat. Wangsibu, dan tegakkanlah alayya, di atas saya, allabina, batu bata itu, nasban, dengan sebenar-benar penegakan. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperbuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Berarti hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini kita bisa mengambil 3 sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang pertama yaitu adanya liang lahat, bukan liang tengah, karena liang tengah ini adalah tingkahnya orang-orang Yahudi, meskipun tidak sampai haram ya, karena diperbolehkan juga di masa Nabi. Kemudian sunnah yang kedua itu imsibu, itu setelah dimasukkan ke dalam liang lahat itu ditutup dengan batu bata dan batu bata itu ditegakkan. Maka misalnya ini jenazahnya sudah masuk ya. Nah, kemudian untuk menutup liang lahat ini, maka ditegakkanlah batu bata. Nah, tentu saja batu bata yang bisa menutupi liang lahat tadi. Kalau batu bata di Indonesia kan pendek-pendek, Pak, tidak bisa untuk menutupi. Maka biasanya pakai apa? Pakai batako. Ada itu? Enggak, biasanya pakai batako atau pakai kayu? Kayu, ya. Ya, pakai batako juga enggak ada masalah. Tapi kalau hadis ini memang kata-katanya al-labina. Labina itu batu bata, yaitu yang kita ketahui itu. Maka pakai kayu juga nggak ada masalah. Yang penting ditegakkan gitu. Sehingga ketika kita meletakkan tanah itu tidak langsung nempel pada jenazah, sehingga tidak mendesaknya. Karena mendesak jenazah ini adalah merupakan kezaliman terhadap dia. Karena orang yang mati itu tetap harus kita hormati sebagaimana orang yang masih hidup. Kemudian sunnah yang ketiga itu hendaklah kita memakainya itu al-labina, ya, batu bata.
sebagaimana dilakukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dipesankan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu harus memakai al-labin, batu bata. Nah, batu bata ini bukan merupakan keharusan. Yang penting adalah maqasidus syariahnya. Maqasidus syariah itu apa? Maksud dari syariat ini. Syariat ini maksudnya apa? Yaitu supaya jenazah tadi ketika dikuburi dengan tanah tadi, maka dia tidak terdesak dengan tanah tersebut. Maka dengan apapun juga, mau kayu, mau apa yang lainnya, asalkan dia itu tidak terkena tanahnya secara langsung, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu sisi bahasa, ilmu dari sisi bahasa, kata-kata halaka tadi. Ini artinya adalah mati pada hadis ini. Dan kata-kata halaka dengan arti mati itu juga ada di dalam Al-Quran. Kita ketik di sini halaka pada surat An-Nisa. Ini mru'un halaka, apabila ada seseorang yang mati, ya. Laisa lahu waladun walahu ukhtun, enggak punya anak tapi punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka saudara perempuan mendapatkan separuh dari warisannya. Ini ilmu warisan, ya. Liyahlika man halaka, supaya binasa orang yang binasa. Di sini artinya adalah mati, ya, karena setelahnya ada kata-kata hayya, yaitu hidup. Kebalikan dari hidup adalah mati. Pada surat Ghafir, hatta sehingga idza halaka, ketika Nabi Yusuf itu sudah mati, kultum, kalian itu berharap-harap, la yab'atsallahu min ba'dihi rasula, mudah-mudahan sudah enggak ada nabi lagi setelah Nabi Yusuf ini. Jadi mereka enggak suka kalau ada nabi. Pada surat Al-Haqqah, halaka, telah binasa anni, dari saya, sultaniyah, sultan saya, kekuasaan saya. Nah, kalau di sini artinya bukan mati. Jadi dari kata-kata halaka yang kita dapatkan 4 tempat di dalam Al-Quran, itu 3 artinya mati, 1 artinya binasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk menetapkan arti yang mana yang tepat itu adalah disesuaikan dengan kondisi kalimat. Berikutnya 86, apakah wajah mayit itu dibuka pada saat dikuburkan? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan sebagaimana dulu sudah saya sampaikan menunjukkan adanya perselisihan pendapat dalam hal ini. Maka mari kita baca dalilnya dulu. Dari Ibnu Umar dia mengatakan, Ausani telah berwasiat kepada saya Umar bin Khattab, bapak saya. Faqala, maka Umar berkata, idza wada'tani, apabila engkau meletakkan saya filahdi pada liang lahat saya, fa'afdi, maka tempelkanlah khotbi, pipi saya, ilal ardi, ke tanah. Hatta sehingga la yakuna, tidak ada baina khotbi, di antara pipi saya, wa bainal ardi, dan di antara tanah itu syai'un, sesuatu apapun juga, maksudnya tidak ada penghalangnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud, tapi sanadnya adalah dhaif. Nah, meskipun sanad ini dhaif, akan tetapi riwayat seperti ini juga diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ini juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimal ada 2 sahabat yang diriwayatkan, ya, berpesan seperti ini. Pertama Umar, dan yang kedua adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Adapun riwayatnya Umar, maka ini dhaif. Adapun riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari, maka saya belum menemukan sanadnya apa, sehingga saya tidak bisa memberikan keputusan atau vonis ini derajatnya apa. Nah, berarti dalil bahwasanya membuka wajahnya jenazah supaya pipinya nempel pada tanah ini lemah. Lemahnya pertama karena bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuatu yang datang bukan dari Nabi maka tidak bisa dijadikan dalil. Meskipun datangnya dari Abu Bakar As-Siddiq atau dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, nggak bisa dijadikan dalil. Kecuali kalau sudah menjadi ijma' para ulama, maka baru bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itulah yang dimaksud sebagai sunnahnya para khulafa Rasyidin, yaitu ketika dilakukan oleh Abu Bakar atau Umar, tidak ada yang menyelisihinya alias menjadi kesepakatan para ulama. Nah, kemudian sisi yang kedua, kelemahan dalilnya itu adalah karena derajatnya dhaif, ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Baik, maka kita baca hadis setelahnya. Barangkali hadis setelahnya ini menguatkan pendapat yang pertama. Dari Jabir dia mengatakan, dufina, telah dikuburlah ma'abi, bersama bapak saya, rajulun, seorang laki-laki yang lain. Jadi 2 orang dikumpulkan dalam satu kuburan. Kenapa? Karena ini habis perang, ya. Maka banyak yang mati, sehingga untuk mencepatkan pengurusannya, ini satu kuburan untuk 2 orang. Falam tatib nafsi, maka tidaklah nyaman jiwa saya, hatta akhrajtuhu, sehingga saya pun mengeluarkannya. Dan mengeluarkannya itu tidak langsung, ya, tapi setelah setengah tahun.
Faja'atuhu, lalu aku meletakkan bapak saya tadi fi qabrin, dalam satu kuburan, ala hidatin, sendirian, dipisahkan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan istakhrajtuhu, saya keluarkan bapak saya itu. Jadi dia membongkar kuburannya. Dan ini merupakan dalil bolehnya membongkar kuburan apabila ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan maka jangan, dilarang ya, karena itu tidak menghargai jenazah. Tapi kalau ada keperluannya nggak ada masalah. Keperluannya misalnya apa, Pak? Keperluannya misalnya jenazah itu kita lupa bahwasanya ternyata masih ada emas di tangannya. Emasnya sangat mahal. Itu kalau diambil bisa digunakan untuk bikin pesantren. Ya udah, diambil lagi jenazahnya, kemudian emasnya diambil. Boleh ya, istakhrajtu, saya keluarkan. Ba'da sittati ashhur, setelah 6 bulan. Faidah, ternyata huwa, bapak saya itu kayaumi atau kayauma, pada hari wada'tuhu, ketika saya itu meletakkannya atau memasukkannya. Hunayyatan, ya sedikit, maksudnya perbedaannya sedikit saja. Ghairu udunaihi, selain kepada telinganya. Adapun telinganya ada kerusakan di situ, ada perubahan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam riwayatnya Abu Dawud, fa akhrajtuhu, aku mengeluarkannya ba'da sittati ashhur, setelah 6 bulan. Fama angkartu minhu syai'an, maka saya tidak mengingkari dari beliau sesuatu pun, illa syu'airatin, kecuali beberapa helai rambut, kunna fi lihyatihi, yaitu pada janggutnya. Mimma yalil arda, yang dia itu yalil arda. Nah, yali ini bisa diartikan dekat pada tanah atau nempel pada tanah. Nah, jadi yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah kalimat terakhir, yalil arda. Yali itu artinya adalah yadnu, mendekat. Boleh juga yali itu artinya adalah yang tidak ada penghalang. Jadi sesuatu yang menempel atau tanpa penghalang. Karena orang Arab menggunakan kata-kata yali ini untuk menjelaskan baju yang disebut sebagai baju syiar. Baju syiar itu baju dalam ini, Pak. Ini namanya syiar. Baju yang langsung nempel pada kulit kita, itu namanya syiar. Kalau baju yang di luar ini namanya ditar. Semuanya kan dekat dengan tubuh kita. Tapi yang satunya ini, yang dalam ini, dekatnya itu adalah nempel, tidak ada penghalangnya. Maka disebut syiar. Nah, syiar ini karena nempelnya pada kulit secara langsung, maka disebut sebagai yalil jasada, nempel secara langsung pada tubuh. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Tali apa nggih, Pak? Talinya kan macam-macam nih. Semuanya. Oh ya. Jadi tali itu tidak ada dalilnya. Sehingga kalau kita mau menali jenazah itu para ulama mengatakan diperbolehkan karena diperlukan. Tapi tidak ada dalilnya. Nah, karena mengikat tali itu hanya karena diperlukan saja, otomatis kalau keperluannya sudah selesai, maka wajarnya apa? Dilepas. Ngerti ya? Jadi melepas tali jenazah nggak ada dalilnya. Membiarkan juga nggak ada dalilnya. Wong tali itu sendiri nggak ada dalilnya gitu. Jadi jenazah itu semestinya tanpa tali. Tapi karena kita memerlukan tali, karena kalau tidak ditali nanti akan lepas, ya, khawatir lepas, maka para ulama mengatakan boleh pakai tali, silahkan. Tapi nggak ada dalilnya memang. Loh, kenapa nggak ada dalilnya kok diperbolehkan? Ya karena diperlukan. Dan ini tidak termasuk ibadah ya, tapi termasuk apa? Ya muamalah saja. Muamalah itu ciri-cirinya adalah ma'qulil makna, sesuatu yang logis gitu. Kenapa kita tali jenazah itu? Ya supaya tidak terbuka. Oh berarti sesuatu yang logis. Ini berarti ma'qulil makna. Berarti itu adalah muamalah. Nah kalau muamalah maka tidak perlu kepada dalil, nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Nggak ada itu, nggak ada. Jadi memang kitab-kitab fikih itu menjelaskan kepada kita secara teori, bukan secara dalil. Kalau mau dalil itu kitab hadits, bukan kitab fikih. Maka memang berbeda cara belajar kita. Kalau kita belajar kitab fikih, maka kita masih perlu kepada kitab hadits. Karena kitab fikih ini kan tidak membahas dalilnya, hanya membahas apa? Praktiknya saja. Nah, praktik ini campur aduk. Ada praktik yang dari Nabi SAW, ada dalilnya. Ada praktik yang hanya sekedar karena diperlukan saja. Maka kalau diberikan jumlah tali itu sama sekali nggak ada dalilnya. Itu hanya kebiasaan orang saja.
Jadi supaya jenazah itu tidak terbuka, maka talinya diperlukan misalnya 5, misalnya gitu. Itu karena kebiasaan, atau 7 atau terserah berapa enggak. Enggak ditali juga enggak ada masalah. Tapi saya kira akan menjadi madharat itu karena nanti akan terbuka. Nah, kemudian berikutnya, sementara itu Syekh Adil Al-Azzazi dari Mesir, beliau menulis bahwasanya tali kafan itu dilepas. Nah, jadi beliau termasuk yang berpendapat tali kafan dilepas. Kenapa? Dalam kitab yang lain Imam Syafi'i menjelaskan kain kafan itu dilepas karena sudah tidak diperlukan. Karena mengikatnya ketika diperlukan, berarti kalau sudah selesai dilepas. Namun wajah dibiarkan tanpa dibuka, kecuali untuk jenazahnya orang muhrim, orang yang ihram yaitu haji atau umrah, maka kepala dan wajahnya tidak boleh ditutupi, jadi harus dibuka. Adapun membuka wajah untuk semua jenazah tidak ada dalilnya. Sikap itu merupakan kebodohan yang diwarisi orang-orang tanpa dasar ilmu. Ini bukan kalimat penulis ya, tapi ini kalimat hanya menukil dari Syekh Al-Azzazi dari Mesir. Jadi memang kalimatnya seperti itu. Kebodohan yang diwarisi orang-orang tanpa dasar ilmu. Nah, ini menurut pendapat beliau. Tapi menurut pendapat sebelumnya, yang pertama tadi diperbolehkan. Kenapa? Ada riwayatnya dari Umar. Nah, inilah perbedaan antara mazhab para ulama. Ada yang mengikuti mazhabnya para ahli fikih, ada yang mengikuti mazhabnya para ahli hadis. Kalau mengikuti mazhabnya para ahli fikih, itu selama ada riwayat, mau sahih mau dhaif bisa dipakai. Tapi kalau ahli hadis nggak begitu. Riwayat itu nggak semuanya bisa dipakai. Lihat dulu derajatnya. Kalau sahih silahkan jadikan dalil. Kalau dhaif maka nggak bisa jadi dalil. Nah, dalam masalah ini hadisnya sahih atau dhaif? Hadis yang pertama tadi dhaif, ya kan? Tapi hadis yang kedua itu adalah hadis yang sahih, tapi memang kalimatnya tidak begitu jelas banget, yaitu kata-kata yalil ardha. Yali itu artinya adalah menempel tanpa ada halangan. Ya. Berarti jenazahnya sahabat Nabi ini yang dibongkar oleh anaknya ini jenggotnya ini nempel pada tanah tanpa ada penghalangnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kalau mengadakan nikah itu berarti ganjil. Ganjil itu namanya apa? Iya. Saya belum paham nih pertanyaannya gimana. Bisa? Ya. Oh, diganjil. Iya. Oh ya, jadi hukumnya mengganjil jenazah supaya nggak jatuh gitu ya. Oke, itu termasuk muamalah tadi. Dan itu tidak ada dalilnya memang, akan tapi tidak ada masalah karena memang itu diperlukan. Tapi kalau memang tidak diperlukan seperti itu, maka tidak perlu diganjil, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada dalilnya, saya belum mendapatkan, mungkin juga tidak ada dalilnya. Ala kulli hal itu termasuk muamalah, maka tidak perlu dalil juga nggak ada masalah. Dan sudah saya sampaikan tadi, salah satu ciri-ciri muamalah itu adalah apa? Ma'qulul makna, sesuatu yang logis masuk di dalam nalar kita. Jadi kesimpulannya, bab yang kita bahas ini tadi, mau memakai pendapat yang dibuka, silahkan ya, ada dasarnya. Mau memakai pendapat yang tidak dibuka wajahnya jenazah tadi, juga ada hujjahnya. Tapi masing-masing saya harapkan untuk menghargai pendapat ini. Terus terang kalau kita ulama-ulama fikih, kitab-kitab fikih, terutama kitab fikih Syafi'i, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu', yaitu lebih cenderung pendapatnya bahwasanya wajahnya dibuka. Kalau kebiasaan di Klaten gimana, Pak? Dibuka enggak? Dibuka? Tidak dibuka? Ada yang mana tidak dibuka? Gimana, Pak? Dibuka Mas? Kalau Semarang dibuka. Nggih, dibuka atau tidak terserah nggih. Karena apa? Sama-sama punya hujjah. Kemudian kita tambahi satu hadis lagi, nomor 87. 3 cawuan tanah untuk bagian kepala mayit. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jenazah, mensalatkan jenazah. Tsumma kemudian ata qabrul mayit, beliau mendatangi kuburan si mayit. Fahasa, lalu beliau itu mencawuk alaihi terhadapnya min qibali ra'sihi, dari arah bagian kepalanya salatan 3 kali cawukan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengambil tanah dengan kedua telapak tangannya
Yang mengatakan kedua telapak tangannya bukan hadis ini ya, tapi para ulama. Jadi bukan hanya tangan kanan saja, tapi kedua telapak tangan ini. Nah, kemudian disawurkan 3 kali pada bagian kepalanya jenazah. Maka dari sini kita mendapatkan 3 sunnah. Sunnah yang pertama adalah bahwasanya orang yang mendekati pada liang kuburan tadi hendaklah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Adapun yang jauh-jauh maka tidak. Karena ini dilakukan Nabi padahal Nabi dekat pada kuburannya. Sunnah yang kedua, hendaklah dia itu mencawuknya dengan kedua telapak tangannya. Ini yang menjelaskan ulama. Kalau dalam hadis ini memang tidak disebutkan apakah pakai 1 tangan atau 2 tangan. Mungkin itu dari kata-kata hasa. Nah, kata-kata hasa ini mungkin dipahami oleh para ulama itu dengan 2 kali cawukan. Dengan 2 telapak tangan. Ini namanya hasa. Kemudian sunnah yang ketiga, bahwasanya itu dilakukan salatan 3 kali mencawuknya itu. Dan itu dilemparkan pada bagian kepalanya si jenazah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian ketika mencawukkan tanah ini tidak ada bacaan sama sekali. Maka dikatakan di sini membaca ayat-ayat tertentu saat melakukan ini adalah amalan yang tidak ada dalilnya yang sahih. Yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada waktu mencawukkan tanah ini adalah membaca ayat ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini surat apa, Pak? Jadi cawukan pertama minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya apa? Dari tanah kami menciptakan kalian dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan lagi pada kesempatan yang lainnya. Ya, ini bacaan dari Al-Qur'an Al-Karim, akan tapi tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak usah membaca ayat ini, ya, tidak usah membaca apa-apa. Kalau mau wirid silahkan wirid, tapi jangan dikeraskan, ya, karena nanti akan menimbulkan salah paham, dikira adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya melakukan hal ini merupakan musyarakah fil fardhi. Ini merupakan musyarakah, yaitu berserikat atau membantu di dalam kewajiban kita mengubur jenazah. Sehingga melakukan cawukan ini adalah pada saat penguburan jenazah itu, bukan setelah selesainya. Kalau sudah selesai, ngapain dikasih cawukan lagi? Nggak diperlukan. Tapi justru ketika proses sedang dikuburkan tadi, sedang dikembalikan tanah yang sudah kita keluarkan tadi, maka kita melakukan sunnah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada bagian ke-88 dan kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.